Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, para bapak, saudara-saudari, teman-teman, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pola yang kembali diperdengarkan kepada kita, baik bacaan pertama kitab Kejadian maupun Injil Matius, sore ini adalah bahwa Tuhan punya planning, Tuhan punya rencana kepada manusia yang hendak diselamatkan. Polanya adalah dengan 3 tahapan. Pertama, memanggil, kedua, memilih, yang ketiga, mengutus. Kisah Yusuf yang dijual oleh kakak-kakaknya karena iri, karena Yusuf lebih disukai oleh Iska ayahnya dibanding mereka, maka awal kemudian mau dibunuh, tetapi saat tahu ada rombongan yang pedagang yang ke Mesir, maka lebih baik dijual. Itulah awal cara Tuhan memanggil Yusuf, kemudian menyelamatkan orang tuanya dan kakak-kakaknya dari bencana kelaparan yang tak kunjung berhenti waktu itu. Awal dijual dan kemudian dipakai oleh Raja Firaun di Mesir sebagai penyelamat saudara-saudaranya. Itulah Yusuf. Memanggil seorang untuk dipakai sebagai alatnya. Tanpa Yusuf yang kemudian dipilih dari saudara-saudaranya yang tidak baik-baik saja itu, Yusuf kemudian diutus untuk menjadi penyelamat. Penyelamat bagi bangsa Israel, penyelamat bagi keluarganya, meski di negara lain yakni Mesir. Pola yang sama juga dipakai oleh Tuhan Yesus. Memanggil, kemudian memilih dan mengutus 12 rasul dari sekian banyak muridnya. Ada 70 murid, dalam teks yang lain dikatakan. Tapi dari 70 murid yang khusus mengikuti Tuhan Yesus, dipilihlah, dipanggillah dari sekian itu, kemudian dipilih 12 rasul. Dan kemudian mengutus 12 itu menjadi rasul Tuhan. Selagi pola yang sama, bahwa itu kemudian menjadi menarik. Maka bagaimana nilai itu bisa menjadi bermakna juga untuk kita, saya tawarkan dengan 4K. K pertama adalah kerja tim. Sekalipun Tuhan Yesus bisa bekerja sendiri, tapi dengan memilih para rasulnya, Yesus mengatakan kepada kita, kebersamaan kita menjadi lebih berarti, lebih bermakna, lebih bagus kalau kita tidak single fighter, tidak kerja sendirian, tapi kerja tim. Sekalipun
Ada kehebatan, ada kepandaian, ada keluar biasaan dari pribadi seseorang. Lebih afdol, lebih baik kalau kerja tim. Dan Yesus memberikan pola itu. Yang kedua adalah ketulusan. Kerja tim itu menjadi bernilai baik dan kemudian bertahan lama kalau orangnya adalah orang yang tulus, ketulusan. Tapi kalau dengan intrik-intrik dan motivasi-motivasi tertentu, saya mau kerja, saya mau melayani, tapi kalau saya dihargai, kalau saya disebut nama saya, kalau saya diterima kasihi oleh siapapun. Ketulusan tidak seperti itu. Para murid pun belajar untuk tulus karena mereka dipanggil, kemudian dipilih dari pekerjaan mereka sebagai kebanyakan nelayan. Orang-orang yang tidak luar biasa tetapi dipakai Tuhan. Yang ketiga adalah kehadiran. Menjadi penting dalam hidup kita kalau orang absen baik dimanapun, di lingkungan, di gereja, di tempat kerja, di sekolah, kalau absen tidak hadir, maka tidak akan mengalami banyak hal. Ada saat kehilangan karena tidak hadir, karena absen. Para murid dipakai Tuhan untuk hadir dengan cara mereka masing-masing. Kita tahu dengan cara itulah, mau hadir itulah, maka menjadi bernilai kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah kesederhanaan. 12 rasul itu orang-orang sederhana semuanya. Bukan seorang yang berlatar belakang dokter sehingga bisa menyembuhkan, tidak. Tapi mereka nanti akan bisa menyembuhkan banyak orang karena pewartaannya. Mereka bukan seperti para guru, para dosen yang bisa mengajar. Mereka tidak, karena pekerjaannya adalah seorang nelayan. Bisanya adalah bekerja mencari ikan. Itu pekerjaan mereka, bukan mengajar seperti seorang dosen, seperti seorang guru. Dan kita tahu seorang nelayan itu adalah nelayan. Ada yang punya perahu, itu lumayan pendapatannya seperti Petrus, tapi para murid yang lain, para rasul yang lain adalah pembantu nelayan. Itu artinya tidak punya perahu sendiri, dia hanya ikut bekerja dan penghasilannya kecil pasti. Maka semoga kita memaknai polanya Tuhan adalah memilih, memanggil, memilih, dan kemudian mengutus. Para murid juga dipanggil, kemudian dipilih, dan diutus. Sama dengan kita semua. Apapun alasan kita, kalau Tuhan sudah memilih kita, memanggil kita untuk dipakai sebagai utusannya, kita tidak bisa menghindari itu. Itulah cara Tuhan memakai kita, memberkati kita. Yusuf juga demikian. Semoga kita bersyukur sampai sore ini kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin.